Bab 243, Molon Pemberani 3. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yujin akan bertarung dengan Molon. Dia akan bertarung, dan dia akan menang. Meskipun tidak mungkin, Yujin mengakui pada dirinya sendiri. Sejak awal, Yujin tidak terlalu berpikir dia memiliki kemungkinan untuk menang. Bahkan jika dia mencurahkan semua yang dia miliki untuk pertarungan ini, peluang kemenangannya akan tipis, jadi Yujin akan terlalu arogan untuk percaya bahwa dia mungkin bisa merebut kemenangan saat melawan Molon tanpa senjata apapun. Adapun pengapian, saya tidak benar-benar ingin menggunakannya. Tapi tergantung pada keadaan, itu akan baik-baik saja. Memenangkan pertarungan ini tidak terlalu penting. Molon mungkin tidak setuju dengannya, tapi setidaknya itulah yang dipikirkan Yujin. Padahal, jika ada kesempatan, Yujin sangat ingin bertarung dengan Molon dan menang. Bukannya dia tidak memiliki pemikiran seperti itu di kehidupan sebelumnya ketika dia masih menjadi Hamel. Sama seperti bagaimana Molon ingin bertarung dengan Hamel, Hamel juga ingin bertarung dengan Molon. Namun, begitu banyak hal telah berubah sejak saat itu. Hamel telah menjadi Yujin, dan Molon tetap hidup selama 300 tahun terakhir ini. Sepanjang waktu itu telah melelahkan semangat Molon, tetapi kekuatannya yang tak terbatas pasti telah mencapai ketinggian baru. Adapun Yujin, dia saat ini memiliki potensi tak terbatas. Namun, potensi itu belum berkembang sepenuhnya. Menurut perkiraan Yujin sendiri, jika dia memberikan segalanya, dia merasa dia tidak akan lebih lemah dari kehidupan sebelumnya. Jika seseorang hanya melihat semua opsi yang dia miliki dalam pertempuran, dia memiliki lebih banyak repertoar daripada yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Namun, Yujin tidak dapat benar-benar mengevaluasi dirinya sebagai orang yang lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Pada masa itu, di puncaknya, Hamel mungkin tidak memiliki beragam kemampuan, tetapi ketika harus membunuh musuhnya, Hamel seefisien malaikat maut. Juga, bahkan jika puncak Hamel hadir hari ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Molon saat ini. Hamel, kata Molon. Dia memandang Yujin dengan mata yang mengkhianati kebingungannya. Dia tidak tahu mengapa Yujin tiba-tiba bersikeras untuk berkelahi. Apa yang akan berubah jika mereka bertarung? Tidak ada yang akan berubah. Mungkin Hamel mengira setelah mengalahkan Molon dalam pertarungan, dia akan bisa membuat Molon mendengarkannya. Karena aku menang, patuhi perintahku. Ketika berbicara tentang Hamel, kata-kata dan tindakan seperti itu sangat cocok untuknya. Namun, bukankah itu hanya akan berhasil jika Hamel benar-benar menang? Apakah dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa memahami perbedaan antara kekuatan mereka? Tidak ada artinya melakukan ini, Molon mencoba membujuknya. Kamu dan aku. Yujin menolak untuk terus mendengarkan sampai Molon selesai berbicara. Sebaliknya, dia menarik Akasha dari jubahnya. Kemudian, karena dia telah memutuskan untuk tidak menggunakan senjata, dia juga melepas jubahnya dan melemparkannya ke belakang. Tuan Yujin, sebuah suara memanggil. Mer, yang akhirnya terbiasa dengan racun di sisi ini, terlambat mengeluarkan kepalanya dari jubah. Mirip dengan Molon, Mer juga kesulitan memahami mengapa hal ini terjadi. Dia menggeliat keluar dari bawah jubah untuk memanjat keluar, hanya untuk ragu, tidak sepenuhnya mengatasi ketakutannya. Dia hanya bisa beradaptasi sejauh dia tidak kehilangan kesadaran, dan bahkan itu hanya mungkin karena lebih dari separuh tubuhnya masih tersembunyi di dalam subruang jubah kegelapan. Dia takut jika dia keluar seperti ini, keberadaannya sebagai seorang familiar akan dirusak oleh aura tak menyenangkan itu. Biarkan saja orang-orang bodoh itu, kata Anise sambil mengambil jubah itu. Setelah melirik Mer, yang menjulurkan kepalanya keluar dari celah di jubahnya, Anise melemparkan jubah itu ke bahunya sendiri. Fuosh! Kekuatan ilahi Anise berubah menjadi cahaya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat itulah Mer merasa aman. Mer tergagap, terima kasih. Tidak perlu untuk itu. Mer, kamu dan aku sama-sama mengalami kesulitan karena orang-orang bodoh ini, kata Anise simpatik. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Apakah kamu tidak akan menghentikan Sir Yujin, Lady Anise? Bukan hanya kamu. Christina terus menanyakan hal yang sama padaku. Mengapa saya tidak menghentikan mereka? Tapi orang-orang bodoh itu tidak mau mendengarkanku bahkan jika aku menyuruh mereka berhenti. Karena mereka tidak mau mendengarkan kata-kata saya harus melangkah di antara mereka jika saya ingin membuat mereka berhenti. Tapi kenapa aku harus melakukan hal yang melelahkan seperti itu? Anise bertanya saat wajahnya meremas menjadi cemberut. Tinggalkan saja kedua idiot itu. Mereka tidak mendengarkan orang ketika mereka berbicara. Karena orang bodoh seperti mereka punya cara sendiri yang bodoh dalam menyelesaikan masalah. Mer ragu-ragu, tapi bagaimana jika... Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, Anise mengangguk. Namun, Mer, kamu pikir aku ini siapa? Bahkan jika mereka berdua terlibat perkelahian sembrono, aku bisa menyembuhkan mereka selama mereka tidak mati. Si idiot Hamel itu harus mempertimbangkan itu saat memilih pertarungan seperti ini. Itu sebabnya aku sangat kesal. Karena pada akhirnya, bukankah mereka masih mengandalkanku untuk memberikan keajaiban bagi mereka yang bodoh? Kakak, jika kamu sangat membenci pemikiran itu, bukankah lebih baik kamu melangkah maju sekarang dan menjadi penengah di antara keduanya? Christina meminta.
Anise berpikir kembali, konyol Christina. Seperti yang saya pikirkan, Anda hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang situasi ini. Jika Anda meninggalkan mereka sendirian, Hamel akan menjadi setengah lumpuh dan membutuhkan keajaiban dari saya. Tidakkah Anda ingin bisa memandang rendah Hamel yang selemah dia? Tidakkah Anda ingin melihat dia disembuhkan oleh keajaiban yang Anda panggil? Pikiran-pikiran ini sangat teduh sehingga sulit dipercaya bahwa seorang suci bahkan memikirkannya. Karena itu, Christina terkejut, namun dia tidak bisa menjawab tidak untuk pertanyaan yang dikirim Anise ke arahnya. Saudari, ketika saatnya tiba, tolong bertukar tempat dengan saya, Christina akhirnya meminta. Jangan khawatir tentang itu. Christina, Anda harus ingat. Bukan hanya saat-saat seperti ini. Kami berdua harus memastikan bahwa kami berbagi situasi menyenangkan apapun yang muncul secara adil di antara kami, jawab Anise padanya. Ikatan antara Christina dan Anise pun semakin dalam. Saat percakapan ini berlangsung di belakang layar, Eugene bersiap untuk mengaktifkan formula untuk tanda tangannya yang telah dia bangun di dalam Akasha. Ini adalah tanda tangan yang dibuat dengan bantuan beberapa Archwizard Tarot. Itu masih belum lengkap, tetapi itu tidak berarti ada terlalu banyak penundaan dalam hal casting. Dalam konfrontasi antar penyihir, kecepatan lebih penting daripada skala, kekuatan, atau kecanggihan sihir mereka. Tanda tangan yang dikenal paling cepat dari mereka semua adalah Pantheon dari Menara Merah Master Lovelian, pria yang kebetulan adalah ahli sihir Eugene. Sebagai murid Lovelian, dijamin kecepatan tanda tangan Eugene tidak akan rendah. Formula magis yang luar biasa dari tanda tangan Eugene, yang merupakan karakteristik dari semua mantra hebat, tidak hanya dibangun di dalam Akasha. Tujuan formula api cincin Eugene bukan hanya untuk mempercepat keluaran mana secara eksplosif. Fondasi aslinya didasarkan pada lubang abadi Siena, dan Eugene hanya mengganti formula sihir lingkaran dengan bintang dari formula api putih. Formula api cincin yang dibuat dengan cara ini masih mempertahankan kemampuan untuk merekam formula mantra seperti yang dilakukan lubang abadi, dan ini memungkinkannya untuk merapalkan sebagian besar mantra tanpa mantra apapun. Setelah dia mencapai bintang ke-6 formula api putih, bintang Eugene tidak akan berhenti berputar. Formula api putih telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam formula api cincin dan berevolusi. Bintang-bintang di hatinya mulai bersinar. Cahaya bintang beresonansi dengan Akasha. Formula tanda tangannya dibagikan antara Akasha dan formula api cincinnya, karena itu perlu untuk menanamkan mantra itu sendiri ke Eugene. Berkat itu, mantra ini tidak memerlukan mantra apapun. Hanya dengan membuat Akasha beresonansi dengan ring flame formula, Eugene bisa langsung merapal mantranya. Fuosh! Api ungu muncul dari tulang belikat kiri Eugene. Jejak api yang berkedip-kedip tampaknya menciptakan sayap yang berapi-api. Satu sayap api ungu naik semakin tinggi sebelum menyebar lebar. Hamel, apa-apaan itu? Molon bertanya dengan heran, bahkan tanpa mundur ketika dia melihat satu sayap api menyebar dari belakang Eugene. Dia telah hidup selama ratusan tahun, tetapi dia masih asing dengan sihir. Namun, dia masih bisa mengatakan bahwa mantra yang sedang diucapkan Eugene tidak biasa. Pada pandangan pertama, sayap itu tampak terbuat dari api, tapi panas yang dia rasakan dari sayap itu tidak setinggi panas yang berasal dari api yang sebenarnya. Sebaliknya, Molon merasakan masa mana yang sangat luas namun kompleks. Tidak terasa. Dia melihatnya. Bahkan dengan mata Molon yang berbinar, mustahil baginya untuk membaca bentuk sebenarnya dari mantra ini, tetapi dia masih bisa melihat bahwa api yang membentuk sayap Eugene mengandung sejumlah besar mana yang diatur dalam pola yang rumit. Yang menonjol, seru Eugene. Meskipun dia tidak bermaksud mengatakannya, ketika Molon menanyakan pertanyaan itu, Eugene masih menjawabnya dengan ekspresi singkat. Mendengar jawaban ini, Molon mengedipkan matanya, lalu tertawa terbahak-bahak, nama yang bagus. Dari nyala api ini, Molon merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dia rasakan dari Vermont 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, formula api putih bahkan tidak memiliki nama, tetapi api putih murni yang dipanggil oleh Vermont sama besarnya dan seterang milik Eugene. Meskipun Molon juga memiliki jumlah mana yang sangat banyak, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan jumlah yang disimpan dalam api Vermont. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Selain Vermont, Molon juga merasakan sesuatu yang mirip dengan Hamel dari 300 tahun yang lalu. Mana Hamel tidak sebesar atau sekuat api Vermont. Namun, mana Hamel sangat rumit sehingga tidak ada celah untuk dilihat Molon, jadi Molon bahkan tidak bisa mulai menirunya. Saat dia memikirkan hal ini, kabut di dalam kepala Molon sedikit hilang. Molon melepas kulit bulu yang menutupi bahunya. Kemudian dia melemparkannya ke belakang, seperti yang dilakukan Eugene. Hamel, aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu, ulang Molon saat ototnya mulai menggeliat. Badum, badum, badum. Otot-ototnya membengkak seolah-olah telah dipompa penuh dengan udara, dan kerangka tubuh Molon yang sudah besar perlahan mulai tumbuh lebih besar. Molon terus berbicara, namun, kamu pasti punya alasan untuk ingin bertarung denganku. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu satu hal. Ini adalah Molon pemberani. Dengan rambutnya yang terpilin-pilin tertiup angin, dia menatap Eugene. Matanya tidak terlihat kusam dan lelah seperti sebelumnya. Eugene melihat cahaya terang bersinar di dalam pupil Molon. Hamel, kamu tidak bisa mengalahkanku, kata Molon.
Kita hanya harus melihat tentang itu, jawab Yujin sambil tersenyum. Bara mulai menyebar dari api di punggungnya. Dengan setiap kepakan sayap, bulu terbang ke langit. Jika kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanku, Yujin mulai berkata sambil membuka kancing lengan bajunya. Faktanya, tidak ada gunanya membuka satu kancing pun di bajunya. Ada kemungkinan besar, tak lama kemudian, semua pakaiannya akan berubah menjadi compang camping. Kalau begitu jangan mengelak atau memblokir pukulanku ini dan biarkan itu mengenaimu, Yujin menyelesaikan tantangannya. Itu jelas pernyataan yang tidak tahu malu. Tapi reaksi Molon tidak terduga. Baik, Molon langsung setuju. Yah, Molon adalah tipe pria seperti itu. Molon merentangkan tangannya dan membiarkan dadanya terbuka lebar untuk menantangnya sendiri. Sambil memelototi wajah Molon, Yujin mengepalkan tinjunya. Api ungu menyelimuti tubuh Yujin. Sekarang setelah semuanya mencapai langkah ini, Yujin tidak akan menganggap enteng kesempatan ini. Molon setuju bahwa dia tidak akan memblokir atau menghindari pukulan pertama. Jika demikian, pukulan ini mungkin akan menjadi kesempatan terbesar dan terakhir bagi Yujin. Bahkan jika Yujin berhasil mengalahkan Molon dan menjatuhkannya, dia tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, Yujin masih ingin mengalahkan Molon jika memungkinkan. Apakah karena dia ingin membuktikan bahwa Hamel lebih kuat dari Molon? Tidak, bukan itu masalahnya. Itu dia hanya tidak suka alasan yang diberikan oleh temannya, yang sudah lelah dan lelah setelah hidup selama ratusan tahun. Tidak peduli berapa banyak seseorang mencoba untuk tidak berubah, orang tetap berubah sedikit demi sedikit. Jika mereka telah hidup selama ratusan tahun, mereka pasti akan berubah lebih banyak lagi. Namun, Molon tidak menerima kenyataan itu. Sebagai Brave Molon, dia tidak ingin menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa dia telah bersatu kembali dengan penampilannya setelah hancur selama ratusan tahun terakhir ini. Yujin benar-benar tidak menyukainya. Bahkan, dia membencinya. Itu sebabnya dia ingin menghajar Molon. Karena Molon telah, atas kemauannya sendiri, menerima permintaan yang diberikan Vermont bajingan itu dan menjadikannya sebagai misi hidupnya, kemudian melanjutkan untuk melawan monster misterius itu di tempat neraka ini sampai akhirnya dia hancur. Dan runtuh. Kaki Yujin menendang tanah. Dia berakselerasi dengan sekuat tenaga, dan tinjunya penuh dengan kekuatan sehingga percikan mana meluap darinya. Ini adalah kekuatan yang terlalu kuat untuk digunakan melawan manusia yang telah berjanji untuk tidak menghindari atau memblokir pukulan itu. Namun, Yujin tidak ragu-ragu. Lawannya tidak cukup lemah untuk disebut manusia. Ini Molon Ruher. Tidak mungkin Yujin tidak tahu betapa tangguh dan kuatnya si idiot itu. Meski begitu, pikir Yujin pada dirinya sendiri dengan hati-hati. Untuk berjaga-jaga, dia mempertimbangkan di mana tepatnya untuk memukul sehingga dia bisa menyelesaikan pertarungan ini dalam satu pukulan. Jantung. Yujin tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menembus otot dada yang tebal itu. Jadi itu harus menjadi kepala. Atau haruskah dia membidik tulang keringnya? Atau yang lain, haruskah Yujin dengan jujur mencoba meninju di tengah wajah Molon? Tidak. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Yujin memutuskan untuk memukul Molon saja di mana dia ingin memukulnya. Saat dia mengayunkan tinjunya ke udara dengan sekuat tenaga, dia meninju pipi Molon. Tapi itu tidak terasa seperti dia baru saja memukul seseorang. Yujin telah mendorong tinjunya ke depan dengan seluruh kekuatannya, tetapi kepala Molon tidak menoleh sedikit pun. Secara alami, bahkan tidak ada suara tulang pipinya yang diremukkan. Desis. Suara itu mengikuti terlambat. Api di sekitar tinjunya yang tidak bisa menghancurkan tubuh Molon tersebar ke udara. Kamu benar-benar monster sialan, pikir Yujin dalam hati ketika dia segera meledakkan mana. Serangkaian ledakan melanda tubuh Molon. Menggunakan mundur dari ledakan, Yujin melemparkan dirinya ke belakang. Bukankah kamu mengatakan itu hanya akan menjadi satu pukulan, Hamel? Tanya Molon, berdiri tegak di tengah kobaran api. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan cahaya bersinar dari matanya yang terbuka lebar. Suara mendesing. Dengan satu goyangan kepala, Molon mampu menghamburkan seluruh api yang menutupi tubuhnya. Boom! Molon mulai berjalan maju. Ototnya masih menggeliat, lengan kanannya terangkat dari samping. Jari-jarinya yang tebal melengkung membentuk kepalan tangan. Hanya itu yang dia lakukan, tetapi di mata Yujin, Molon menjadi pusat dari seluruh dunianya. Selain Molon, dia tidak bisa melihat yang lain. Begitulah besarnya kehadiran Molon saat ini. Kamu bisa mengelak jika kamu mau, kata Molon. Jika ini adalah Yujin yang biasa, begitu dia mendengar kata-kata seperti itu, dia malah akan memilih untuk tidak menghindarinya. Karena harga dirinya tidak mengizinkannya untuk patuh. Namun, saat ini, Yujin bahkan tidak bisa membayangkan menghibur kebanggaan seperti itu. Jika dia mencoba memblokirnya, dia akan dihancurkan bersama dengan pertahanannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mencoba dan menghindarinya. Tapi bagaimana, di mana, dan pada saat apa? Semua pikiran Yujin dipenuhi dengan keprihatinan ini. Molon melemparkan tinjunya ke depan. Seperti yang dikatakan intuisi Yujin kepadanya, kekuatan di balik tinju itu tak tertandingi. Yujin bergidik ketika dia merasakan kekuatan besar yang menghancurkan jalannya ke arahnya. Boom! Kekuatan pukulan menyapu tanah. Itu tidak hanya berakhir di sana.
Tanpa sedikit pun melemah, gelombang kejut menembus udara dan benar-benar memusnahkan puncak gunung yang jatuh ke jalurnya. Jika dia terkena itu, dia akan mati. Christina berteriak. Namun, Anise hanya mendengus dan menggerutu. Tetap saja, sepertinya Molon belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Mer tergagap, apa maksudmu dengan itu? Sir Molon baru saja mencoba membunuh Sir Yujin. Jika dia ingin membunuh Yujin, maka dia akan mengayunkan tinjunya lebih keras dari itu, Anise mengoreksinya. Jika dia bahkan tidak bisa mengelak dari tinju yang ditahan, maka Hamel hanya akan menjadi idiot. Sebuah puncak gunung telah terhapus hanya dengan satu pukulan, tapi itu hanya menahan Molon. Tidak dapat memahaminya, Mer hanya menatap ke arah puncak gunung yang menghilang. Yang mengejutkannya, setelah dia mengedipkan mata beberapa kali, dia menemukan bahwa puncak gunung yang telah menghilang beberapa saat sebelumnya kini tiba-tiba muncul kembali, tampak utuh sempurna. Ini bukan kenyataan, melainkan ruang terpisah yang diciptakan oleh sihir Vermont. Molon belum menurunkan tinjunya yang terulur. Dia memiringkan kepalanya ke samping seolah bingung. Yujin tidak tersapu oleh kekuatan tinjunya. Dia berhasil mengelak. Namun, Molon tidak tahu bagaimana Yujin berhasil menghindarinya. Apa dia sudah menggerakkan tubuhnya? Tetapi jika itu masalahnya, tidak mungkin Molon akan melewatkannya. Apakah itu sihir? Yujin mengatakan bahwa dia akan menggunakannya. Molon juga mengetahui jenis mantra Bling itu. Jadi tepat sebelum Yujin tersapu oleh pukulan itu, apakah dia berhasil kabur menggunakan Bling? Aneh, pikir Molon sambil menarik tinjunya yang terulur. Molon tidak bisa melihat apapun di depannya. Namun, dia bisa mendeteksi sesuatu. Kehadiran Hamel terus bergerak dalam ruang yang luas ini. Namun kecepatannya sangat cepat dan gerakannya sangat rumit sehingga Molon sama sekali tidak mampu menangkap posisinya. Setiap bulu yang dihasilkan oleh Prominence dapat digunakan sebagai koordinat spasial untuk memposisikan ulang Yujin. Berkat itu, persyaratan Bling untuk penglihatan dan koordinat spasial tidak lagi diperlukan. Bahkan distorsi spasial, yang dapat dilihat pada saat berkedip, disembunyikan oleh api mana yang menyembur dari bulu. Semakin luas ruangnya, semakin banyak poin lompatan Prominence bertambah jumlahnya, peningkatan eksponensial, untuk Boot. Dan itu belum semuanya. Bulu-bulu yang berkibar akan terus melayang, sehingga lawan Yujin tidak dapat memprediksi titik loncatan yang digunakan. Prominence menciptakan jalan yang sangat rumit untuk menyerang lawan Yujin. Tapi mata Yujin tegang, dan kepalanya berdenyut. Ini tidak bisa membantu. Saat ini, pikiran Yujin terkait dengan setiap bulu yang tak terhitung jumlahnya. Berkat itu, Yujin bisa memata-matai Molon dari segala arah. Bahkan dari belakang punggung Molon, dia bisa melihat bagian depan Molon. Tidak seperti melihat sesuatu dengan kedua matanya sendiri, informasi itu langsung terukir di kepala Yujin. Bukan hanya melihat bagaimana tubuh Molon bergerak, dia bisa melihat bagaimana mana itu sendiri bergerak dan mencapai. Kekuatan Molon yang barbar dan luar biasa tiba-tiba mulai bergerak. Dia telah menyerah untuk mengejar atau memprediksi Yujin. Pertama-tama, itu bukan spesialisasi Molon, juga bukan kesukaannya. Dia tidak tahu di mana Yujin akan muncul kembali. Dia tidak tahu kapan serangan itu akan datang. Jadi bagaimana jika dia tidak melakukannya? Molon hanya bisa menyapu semuanya. Molon mengangkat kedua tinjunya ke udara. Menyadari apa yang akan dia lakukan, ekspresi Anise berubah menjadi seringai, dan dia mengerutkan bibirnya. Kemudian, penghalang cahaya menyilaukan dipanggil untuk melindungi Anise. Tinju Molon yang terangkat jatuh ke tanah. Pada saat itu, Yujin berada di langit tidak jauh. Bulu-bulu yang terbang di sana berfungsi sebagai batu loncatan untuk Yujin. Saat tinju Molon menghancurkan tanah, kekuatan besar itu menciptakan ledakan. Gelombang kejut menyapu tanah dan melonjak ke udara. Dengan melakukan ini, Molon dapat menutupi area yang sangat luas, apapun yang berada dalam jangkauan kekuatannya. Di tengah badai raksasa ini, bulu-bulu Prominence melayang seolah-olah akan tersapu kapan saja. Namun, mereka tidak pernah benar-benar menghilang. Menyingkirkan semua bulu adalah strategi yang jelas untuk menghadapi Prominence, jadi Yujin telah mempersiapkannya sejak fase konsepsi desain tanda tangannya. Namun, melihat seberapa kuat gelombang kejutnya, akan sulit untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama. Itu akan cukup jika mereka bisa bertahan sedikit lebih lama. Bulu yang tak terhitung jumlahnya bergerak sesuai dengan keinginan Yujin. Tepat sebelum gelombang kejut yang melonjak ke langit dapat mencapai Yujin, bulu-bulu yang terbuat dari bara api mulai menyala dengan hebat. Api ungu ini kemudian menggumpal. Melalui ini, lahirlah matahari yang sepertinya diwarnai hitam. Ini adalah gerhana. Sekali lagi, Molon tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya. Dia telah membanting tinjunya ke bawah dan memicu ledakan. Sampai saat itu, Molon telah memegang kendali. Tetapi bintik matahari yang muncul di dalam arena darurat ini berada di luar kendalinya. Itu kecil. Bintik hitam yang sangat kecil. Jadi dengan ukuran sebesar itu, ada apa dengan kekuatannya? Molon terbang di udara, terjebak dalam ledakan yang dipicu oleh Eclipse. Molon tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke langit yang suram. Alih-alih mencoba membalikkan tubuhnya di udara, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan terus tertawa seperti orang idiot. Ahahaha. Di dalam bulu api yang dibiarkan mengambang, petir menyambar.
Dengan setiap lompatan berturut-turut melalui ruang angkasa, percepatan petir meningkat. Bara ungu dan bunga api menerangi langit. Mengikuti semua ini di belakangnya, Yujin muncul tepat di depan Molon. Retak. Tubuh Molon jatuh ke tanah.